Tidak semua orang siap untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Dan tidak semua orang ingin menjadi orang yang luar biasa. Jadi itu pilihan masing-masing dan mempunyai alasan masing-masing. Contoh orang hidup pengennya biasa-biasa aja, dapat uang sekarang terus dinikmatin begitu. Ya udah gitu. Tapi ada yang pengen orang itu menjadi yang luar biasa. Dengan alasannya banyak, alasannya salah satu pengen mempunyai pengaruh besar. Pengen punya pengaruh besar, pengen manfaat untuk orang banyak, bukan dimanfaatin ya. Bukan dimanfaatin, kalau dimanfaatin susah kita ya. Tapi bermanfaat bagi orang banyak. Begitu. Salah satunya saya tuh pengen eh, mempunyai harta yang berlebih banyak banget. Dan itu alasannya buat senjata. Jadi kita tuh dulu pernah, bahkan mungkin sebagian orang ngalamin gitu. Ketika kita menjadi orang biasa-biasa aja, itu disepelein, nggak disukain, semuanya dipersulit gitu, keinginan kita semuanya dipersulit, pengen A susah, persulit, semuanya serba dipersulit. Jadi itulah kenapa kita pengen menjadi orang yang mempunyai harta yang berlebih gitu. Pasti semua orang pengen gitu, cuman ada beberapa orang yang nggak mau. Nggak semua orang pengen punya harta yang berlebih, tapi kalau kita pribadi itu benar-benar mau, benar-benar pengen punya harta yang banyak. Itu sebuah senjata, sebuah senjata. Semuanya yang kita inginkan, semuanya yang kita mau, baik itu misi baik, misi yang bagus, yang positif, itu membutuhkan harta yang cukup begitu. Karena kita pernah trauma tuh, dulu tuh kita pernah trauma, eh, kita pernah beberapa pengajian gitu, ngisi pengajian. Itu awal-awal kita terjun ke dunia ngisi pengajian gitu kan, di masyarakat, kita tuh disepelein, bahkan ditinggal ngobrol. Subhanallah, kita ditinggal ngobrol ya kan, nggak peduli kita tuh mau ngomong apa. Nah, cuman ketika ada momen kita mungkin mulai naik namanya gitu, orang pada mau dengerin kita. Mungkin waktu itu mulai populer di kalangan sekitar gitu. Ya, ternyata popularitas itu ngaruh untuk dunia pengajian, buat dunia dakwah begitu kan. Itu kan hal positif gitu loh. Kenapa kita pengen populer ya? Dan ngaruh juga ketika kita datang, apa yang kita pakai kendaraannya. Misalkan kalau kita pakainya datang di pengajian itu cuma motor ya, ya orang nggak mau dengar kita begitu antusias, hormatin kita tuh nggak begitu antusias gitu. Tapi di zaman sekarang, seorang pendakwah atau penceramah mengajar pengajian di suatu tempat forum besar, kalau datangnya pakai mobil, orang tuh sangat antusias. Dianggap keramat, dianggap luar biasa, dianggap orang soleh. Patokannya apa? Harta gitu. Luar biasa. Nggak menyalahkan, emang zamannya sekarang kayak begitu gitu. Beda jauh sama di zaman dulu. Kalau di zaman dulu tuh seorang kiai, orang alim yang ilmunya luar biasa, walaupun dia miskin, walaupun dia orang biasa nggak punya apa-apa, datang cuma pakai sepeda ontel gitu kan, tetap dihormatin, dihargain, dianggap karomat. Semua orang rebutan pengen dapat doanya. Kalau sekarang enggak, lu bawa motor nggak diharapin, jangan nggak perlu doa, lu nggak butuh gitu. Tapi kalau lu datang pakai mobil ya, orang rebutan minta didoain gitu. Makanya itu sebuah alat, itu sebuah senjata, yang untuk menghasilkan yang positif. Kalau kita banyak didengar orang banyak kan, mau nggak mau ilmu kita jauh lebih manfaat gitu. Tapi kalau kita nggak didengar, ya otomatis ilmu kita nggak begitu pengaruh gitu. Ilmu agama kita kan, kita butuh yang namanya pahala jariah gitu kan. Kalau kita mati itu udah tenang gitu, kalau orang banyak ngambil manfaat ilmu dari kita begitu. Ya gitulah kalau kesahnya jadi orang yang pengen atau sangat-sangat antusias jadi orang yang luar biasa, baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Jadi tolong supportnya ya gitulah. Semoga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilancarkan segala urusannya, dan nanti kita lanjut beberapa ulasan atau pertanyaan kita, insya Allah kita buat video-video tergantung permintaan begitu ya.